Kadang, seseorang yang paling dekat secara fisik justru menyimpan perasaan yang tidak terucap. Bisa jadi senyum ramah yang kamu terima selama ini hanya topeng dari konflik batin yang sedang mereka rasakan. Dan tanpa kamu sadari, mereka memperhatikan setiap langkahmu bukan karena kekaguman, tapi karena rasa tidak suka yang mereka simpan dalam diam. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang yang tinggal di dekatmu saat ini sedang menyimpan rasa tidak suka kepadamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Six of Wands. Sebuah simbol yang memancarkan energi kemenangan, keberhasilan, pencapaian yang membanggakan, pengakuan dari lingkungan sekitar, serta kekaguman yang muncul dari orang-orang di sekitarmu. Dalam dunia tarot, kartu ini sering muncul sebagai representasi bahwa seseorang telah melewati sebuah proses panjang, menjalani perjalanan penuh tantangan dan rintangan, berjuang melampaui batas-batas yang tampak mustahil, serta melakukan pengorbanan yang tidak selalu tampak secara kasat mata dari luar, tetapi hasilnya mulai menunjukkan keberhasilan dan keberkahan. Ketika kartu ini muncul sebagai pembuka dari bacaan, semesta ingin menyampaikan pesan bahwa saat ini kamu sedang berdiri di tengah panggung kehidupan, disorot oleh banyak mata, dipandang dengan rasa kekaguman secara diam-diam, dan dihargai atas kerja keras, dedikasi, serta usaha yang telah kamu lakukan dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Mungkin keberhasilan yang saat ini kamu raih berkaitan dengan dunia pekerjaan, seperti sebuah promosi, pengakuan dari atasan atau pencapaian besar yang membuat namamu mulai dikenal dan diperbincangkan di kalangan profesional maupun sosial. Bisa juga berkaitan dengan keberhasilan pribadi, seperti transformasi hidup, proses penyembuhan dari luka lama, pertumbuhan spiritual yang mendalam, atau perubahan signifikan dalam gaya hidup yang membuatmu menjadi versi dirimu yang jauh lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih berdaya dari sebelumnya. Bagaimanapun bentuknya, energi yang mengelilingimu saat ini adalah energi dari seseorang yang telah kembali dari medan perang kehidupan dengan kepala tegak, penuh keberanian dan keyakinan, serta membawa panji kemenangan di tangan mereka. Kamu telah membuktikan sesuatu yang penting, tidak hanya kepada orang lain, tetapi terutama kepada dirimu sendiri. Dan itu semua membuat sinarmu semakin bersinar dan terpancar ke segala arah, menyebar ke seluruh kehidupanmu dan memberi inspirasi bagi orang yang melihat dan menyimaknya. Namun di balik cahaya gemerlap yang terpancar dari keberhasilan dan pencapaianmu, seperti bayangan yang tak pernah lepas dari cahayanya, kartu ini juga menunjukkan sesuatu yang lebih halus, lebih tersembunyi, dan lebih kompleks secara emosional, yang mungkin selama ini kamu tidak sadari. Sinar terang yang kamu pancarkan secara alami karena pencapaianmu yang luar biasa, ternyata tidak hanya menarik decak kagum dan kekaguman dari orang lain, tetapi juga bisa tanpa sengaja menyilaukan dan memicu perasaan tertentu dari seseorang yang hidup cukup dekat dan mengenalimu dengan baik. Orang ini bukanlah musuhmu secara terang-terangan. Mereka bukan sosok yang secara jelas menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian terhadapmu secara langsung dan terbuka. Sebaliknya, mereka mungkin hadir dalam hidupmu dengan sikap yang tampak biasa, tidak menonjol, bahkan mungkin terlihat seperti orang yang tidak peduli atau tidak memperlihatkan perasaan apapun secara eksplisit. Tetapi, di dalam hati mereka, tersimpan sebuah perasaan yang jauh lebih dalam, yang tidak langsung tampak dan tidak mudah diungkapkan secara lisan. Keberhasilanmu, pencapaianmu, transformasi luar biasa yang kamu jalani, semua itu telah memicu sebuah rasa tidak nyaman dan kekhawatiran dalam hati orang ini. Mereka melihatmu sebagai sosok yang terus naik, terus melangkah maju, terus menarik perhatian dan mendapatkan cinta dari lingkungan sekitar,
Dan semua itu secara tidak langsung mengusik bagian dari diri mereka yang belum berdamai dengan rasa gagal, rasa tertinggal, dan rasa tidak cukup baik yang mereka alami sendiri. Yang menyakitkan bagi orang ini bukanlah apa yang kamu lakukan secara langsung terhadap mereka, tetapi bagaimana keberadaanmu, keberhasilanmu, dan kemajuanmu membuat mereka merasa tentang diri mereka sendiri. Ini bukan soal kesalahanmu, melainkan tentang bayangan dan gambaran yang muncul ketika mereka melihat cahayamu yang bersinar terang. Dalam sinar cahayamu, mereka melihat kegelapan dalam diri mereka. Perasaan belum cukup, belum berhasil, belum dipandang dan dihargai sebagaimana mereka harapkan. Mereka merasa tertinggal, merasa tidak mampu mencapai apa yang telah kamu capai, dan merasa bahwa mereka tidak seberuntung dan seberhasil dirimu. Perasaan ini mengusik hati mereka secara dalam dan membuat mereka merasa kecil, tidak berarti, dan merasa tidak layak mendapatkan perhatian dan cinta seperti yang kamu terima. Meskipun mereka tidak pernah secara gamblang menyatakan perasaan ini, dan mungkin juga tidak ingin terlalu memperlihatkan rasa tidak suka atau iri hati mereka, tetapi energi dan perasaan itu tetap hadir dan mengendap di dalam hati mereka. Mereka tidak ingin memperlihatkan kelemahan, tetapi kenyataannya mereka merasa tersisih dan merasa tidak cukup baik di hadapanmu. Selanjutnya, muncul kartu Seven of Cups yang memperlihatkan sebuah lanskap emosional yang penuh kabut, keraguan, kebingungan, dan ilusi. Dalam tarot, kartu ini sering mengindikasikan bahwa seseorang sedang memandang dunia dan situasi di sekitarnya melalui lensa yang tidak jernih, yang dibentuk oleh keinginan, ketakutan, dan asumsi yang belum tentu sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Dalam konteks pembacaan ini, kartu ini mencerminkan bagaimana orang tersebut memandangmu. Mereka tidak melihatmu apa adanya, tetapi melalui persepsi yang telah dibentuk oleh narasi dan asumsi yang mereka ciptakan sendiri. Mereka membayangkan bahwa hidupmu sempurna, bahwa keberuntungan selalu berpihak padamu, bahwa kamu selalu punya banyak pilihan dan peluang yang datang menghampiri tanpa usaha besar, dan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai keinginan dan keinginanmu tanpa hambatan. Sementara itu, mereka merasa terjebak dalam dunia yang penuh batas dan penghalang. Merasa kekurangan, merasa tidak punya cukup keberanian, dan merasa tertinggal dari keberhasilan dan kebahagiaan yang tampaknya selalu menyertai hidupmu. Ada ketimpangan persepsi yang sangat nyata bagi hati mereka. Sebenarnya tidak nyata secara objektif, tetapi sangat nyata dalam dunia batin mereka. Mereka membandingkan hidup mereka dengan hidupmu, merasa bahwa kamu mendapatkan semuanya dengan mudah dan tanpa usaha, sementara mereka harus berjuang keras dan merasa sulit untuk mendapatkan sedikit saja dari apa yang kamu miliki. Ini semua bukan soal fakta, melainkan soal perasaan dan persepsi yang mereka miliki. Dalam benak dan hati mereka, kamu menjadi simbol ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidakcukupan, meskipun mereka sendiri tidak pernah mengatakannya secara langsung atau secara sadar, menyadari bahwa mereka sedang mengalami hal ini. Lalu muncul kartu Five of Wands, yang memperkuat nuansa konflik batin dan tensi emosional yang sedang berlangsung dalam diri orang ini. Kartu ini adalah lambang dari persaingan tersembunyi, konflik yang tidak diungkapkan secara langsung, pertarungan ego dan rasa tidak aman yang diam-diam berlangsung, serta ketegangan yang tidak selalu tampak dari luar. Dalam relasi antara kamu dan orang ini, ada sebuah dinamika yang penuh dengan persaingan yang tidak pernah diungkapkan secara eksplisit. Mungkin kamu tidak pernah merasa bahwa kalian sedang bersaing secara langsung. Mungkin kamu tidak pernah melihat mereka sebagai lawan atau pesaing yang nyata. Tetapi, dari sudut pandang mereka, kamu adalah standar yang tinggi. Kamu adalah pencapaian yang harus mereka kejar dan perjuangkan. Dan kamu adalah sosok yang menjadi pembanding terhadap apa yang mereka miliki dan capai. Mereka merasa bahwa mereka harus mengalahkan dan menyaingi kamu agar merasa cukup dan berharga. Dan karena mereka merasa tidak mampu mencapai apa yang kamu capai, muncul perasaan tidak suka dan rasa iri yang tumbuh sebagai bentuk pertahanan diri.
Mereka tidak pernah secara terbuka menampilkan rasa tidak suka atau permusuhan, tetapi kamu mulai merasakan hal-hal kecil yang menunjukkan adanya ketegangan. Komentar yang terdengar biasa tetapi bernada sinis, pujian yang terdengar seperti sindiran, sikap menjauh atau menghindar dari momen-momen pentingmu, atau energi yang terasa aneh dan tidak tulus ketika berada di dekat mereka. Semua itu adalah bentuk-bentuk kecil dari konflik dan ketegangan batin yang sedang mereka alami. Mereka tidak benar-benar membenci atau menaruh dendam padamu, tetapi mereka merasa tidak mampu menandingi dan mencapai keberhasilanmu, dan perasaan ini mereka tahan dalam hati mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka tidak cukup dan tidak layak, dan itu membuat mereka merasa kecil, tidak berdaya, dan merasa bahwa mereka harus berjuang keras agar bisa merasa setara denganmu. Kemudian hadir kartu Ace of Pentacles, yang secara simbolis menunjukkan potensi dan peluang yang sebenarnya sangat besar. Tetapi dalam konteks ini, terasa seperti sebuah peluang yang belum berkembang dan belum terwujud secara nyata. Hubunganmu dengan orang ini mungkin pernah memiliki fondasi yang baik. Mungkin ada rasa percaya, saling dukung, rencana-rencana masa depan, dan semangat untuk tumbuh bersama. Tetapi seiring waktu berjalan, semua itu mengalami perubahan. Keberhasilan dan pencapaianmu yang terus berkembang, kestabilan yang mulai kamu nikmati, dan jalan hidup yang semakin mantap. Secara tidak langsung membuat mereka merasa tertinggal, dan merasa bahwa mereka tidak lagi menjadi bagian dari perjalananmu. Mereka merasa seolah-olah kamu telah meninggalkan mereka di belakang, atau setidaknya tidak lagi membutuhkan mereka seperti dulu. Mereka merasa seperti penonton yang melihat dari kejauhan, bukan sebagai pemeran utama dalam kisahmu. Padahal sebenarnya mereka pernah memiliki peluang dan potensi yang sama. Tetapi waktu dan keadaan membuat mereka merasa gagal dan tidak mampu mengikuti langkahmu. Ace of Pentacles menunjukkan bahwa kamu telah menabur benih-benih keberhasilan dan kemakmuran, dan saat ini kamu mulai memetik hasilnya. Tetapi di sisi lain, orang ini merasa bahwa benih mereka sendiri tidak pernah tumbuh dan berkembang sebagaimana yang mereka harapkan, dan rasa pahit dari ketidaksempurnaan ini menambah luka dan rasa kecewa mereka terhadap diri sendiri. Selanjutnya, muncul King of Cups, yang melambangkan kedalaman emosi yang dikendalikan dengan penuh kedewasaan dan ketenangan. Orang ini bukanlah tipe yang menunjukkan emosinya secara berlebihan atau meledak-ledak. Mereka cenderung menyimpan dan menahannya dalam-dalam, menampilkan ekspresi yang terlihat tenang dan stabil. Meskipun di dalam hati mereka sedang berlangsung sebuah badai yang sangat kompleks dan penuh gejolak. Mereka merasa iri, kecewa, marah, dan terluka, tetapi mereka juga masih memiliki rasa hormat dan kasih sayang terhadapmu. Mereka ingin dekat, ingin terhubung, tetapi mereka sendiri bingung dan tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan-perasaan itu secara jujur dan terbuka. Mereka merasa terluka oleh keberhasilanmu, oleh pencapaianmu, dan oleh perubahan positif yang kamu alami, tetapi mereka juga tetap menghormati dan menghargai keberadaanmu. King of Cups adalah lambang dari seseorang yang sangat peka dan memahami perasaannya. Tetapi mereka juga berjuang untuk tidak larut dalam emosi negatif yang bisa saja menguasai mereka jika tidak mereka kendalikan. Mereka ingin tetap dewasa, tenang, dan bijaksana dalam menghadapi perasaan mereka sendiri, sekaligus menjaga hubungan dan perasaan positif terhadapmu. Dan akhirnya, pembacaan ini ditutup dengan kartu Queen of Cups yang melambangkan kasih sayang yang tulus, kepekaan emosional yang mendalam, dan empati yang tinggi. Kartu ini memperlihatkan bahwa di balik semua rasa tidak suka, iri, dan konflik yang mungkin sedang berlangsung, sebenarnya ada hati yang masih peduli dan mengasihi. Orang ini, meskipun sedang dikuasai oleh rasa kecewa dan kebingungan, sebenarnya masih menyimpan harapan dan keinginan untuk bisa kembali terhubung dan memperbaiki hubungan yang dulu pernah terasa hangat dan penuh kasih. Mereka merindukan versi dirimu yang dulu, yang penuh kehangatan dan kedamaian, dan mereka berharap agar kamu bisa memahami perasaan mereka.
Mereka mungkin diam-diam menunggu momen yang tepat untuk membuka percakapan, untuk menyampaikan perasaan mereka secara jujur dan tulus. Tetapi rasa malu dan ego menahannya. Mereka tidak mampu mengatakan secara langsung karena takut terlihat lemah dan kecil di hadapanmu. Tetapi di dalam hati mereka ada harapan dan keinginan yang tetap hidup. Queen of Cups mengingatkan kita bahwa tidak semua permusuhan atau rasa tidak suka berasal dari kebencian yang murni, melainkan bisa juga berasal dari cinta yang belum mampu diungkapkan dengan baik, dari luka yang belum sembuh, dan dari harapan yang belum terwujud. Secara keseluruhan, pembacaan ini mengandung pesan manusiawi, dan sangat mendalam bahwa rasa tidak suka yang mungkin sedang kamu rasakan dari orang yang cukup dekat, dan mengenalimu, baik itu bukanlah kebencian murni, melainkan campuran dari berbagai emosi yang rumit dan kompleks. Perasaan iri, kecewa, merasa tertinggal, dan belum mampu menerima perubahan dalam diri mereka sendiri, semuanya berbaur menjadi satu dan membentuk sebuah gambaran yang penuh warna dan nuansa. Keberhasilanmu dan pencapaianmu yang terus berkembang menjadi cermin dan pengingat bagi mereka akan perjalanan dan perjuangan mereka sendiri yang belum selesai. Mereka merasa tertinggal dan merasa gagal, tetapi itu bukan berarti mereka tidak peduli atau tidak mengasihi, melainkan bahwa mereka sedang berjuang dengan bayang-bayang dan ketakutan dalam diri mereka sendiri. Maka, jika kamu merasa siap dan mampu, kamu bisa memilih untuk membuka jalan komunikasi dan memperbaiki hubungan ini, atau jika tidak, kamu hanya perlu memahami bahwa perasaan itu lebih banyak berkaitan dengan mereka dan perjuangan batin mereka, bukan tentang kamu secara langsung. Yang penting adalah kamu menyadari bahwa setiap perasaan dan dinamika ini adalah bagian dari perjalanan manusia, dan bahwa cinta serta keberhasilan tidak selalu dibarengi dengan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri semua orang. Namun selalu ada kesempatan untuk memahami dan saling menguatkan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 5511 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.